Baiklah, sebelum masuk ke soal, perlu kita ketahui dulu bagaimana aturan penentuan bilangan oksidasi unsur, senyawa, atau ion yang disusun berdasarkan hierarki. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi harus merupakan jumlah muatan pada senyawa, molekul, atau ion. Yang kedua, atom-atom unsur bebas stabil di alam, biloksnya 0, misalnya Na, K, Si, H2O2, P4, S8, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu logam 1A, 2A, dan 3A mempunyai bilangan oksidasi berturut-turut plus 1, plus 2, dan plus 3. Yang keempat yaitu bilangan oksidasi H adalah plus 1. Sedangkan bila berikatan dengan non-logam sama dengan min 1 dan F adalah min 1 dalam senyawa. Yang kelima yaitu bilangan oksidasi oksigen adalah min 2 dalam senyawa. Sedangkan dalam senyawa peroksida adalah min 1. Aturan yang keenam yaitu bilangan oksidasi unsur 7A adalah min 1 dalam senyawa. Aturan nomor 7, bilangan oksidasi unsur 6A adalah min 2 dalam senyawa. Yang ke-8, bilangan oksidasi unsur 5A adalah min 3 dalam senyawa. Yang ke-9, ketika terjadi konflik aturan, gunakan aturan lebih utama atau nomor yang lebih rendah. Yang ke-10 yaitu untuk golongan utama, biloks maksimalnya yaitu nomor golongan, dan biloks minimalnya yaitu 8 dikurang dengan nomor golongan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan soal. Nah, di sini kenapa dimulai dari nomor 26? Karena pada buku Erlangga bab reaksi redoks itu tergabung dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, nomor 26 yaitu di antara reaksi-reaksi ini yang merupakan reaksi redoks adalah reaksi redoks itu ada reaksi reduksi yang merupakan penurunan biloks dan reaksi oksidasi yang merupakan kenaikan biloks. Pada option A yaitu CuO ditambah dengan 2HCl menghasilkan CuCl2 ditambah dengan H2O. Di sini biloksnya min 2, maka supaya ini menjadi 0 maka H itu plus 2 dibagi dengan 2 menjadi plus 1. Nah, pada CuCl2, Cl itu biloksnya min 1 karena ada jumlah atom Cl-nya ada 2, dikali maka menjadi min 2, supaya mendapatkan 0 maka Cu biloksnya itu plus 2. Nah, pada 2HCl, Cl itu biloksnya min 1, maka pada H itu plus 1, di sini angka koefisiennya itu tidak mempengaruhi. Nah, sedangkan pada CuO yaitu O-nya itu biloksnya min 2, maka pada Cu itu plus 2. Nah, dapat dilihat pada option A itu tidak terjadi perubahan biloks, maka bukan dikategorikan sebagai reaksi redoks. Nah, selanjutnya yaitu pada option B. CuO ditambah dengan H2 menghasilkan Cu ditambah H2O. Di sini biloksnya min 2. H di sini supaya dapat 0 maka plus 2. Karena ada jumlah atom H itu 2 maka menjadi plus 1. Nah, Cu di sini 0 dan pada H2 yang merupakan atom bebas maka biloksnya 0. Nah, pada CuO O itu biloksnya min 2, supaya dia 0 maka menjadi plus 2 Cu-nya. Nah, di sini dapat dilihat pada CuO itu mengalami reduksi, penurunan biloks dari plus 2 menjadi 0. Nah, sedangkan pada H2 itu mengalami oksidasi atau kenaikan biloks dari 0 menjadi plus 1. Maka pada option B ini dikategorikan sebagai reaksi redoks. Selanjutnya yaitu option C. Pada option C yaitu NaOH ditambah dengan Ag+ menghasilkan AgOH ditambah dengan Na+. Nah, tadi Na ini karena dia sudah ada bermuatan, maka kita ambil biloksnya dari muatan yaitu plus 1. Nah, sedangkan pada AgOH itu H itu biloksnya plus 1, pada Ag itu plus 1, maka supaya dia menjadi 0 maka O-nya itu min 2. Nah, pada Ag+ itu sudah ada muatannya, maka diambil biloksnya yaitu plus 1. Pada NaOH, H-nya itu plus 1, Na plus 1, maka pada O-nya itu min 2. Option D yaitu Fa2O3 ditambah dengan 3H2SO4 menghasilkan Fa2SO4 3 kali ditambah dengan H2O. Nah, O di sini biloksnya min 2 karena dia H supaya 0 menjadi plus 2 karena jumlah H-nya ada 2,
maka menjadi plus 1. Nah, di sini O itu biloxnya min 2. Nah, sedangkan jumlah atom O itu ada 4 dikali 3 menjadi 12. Maka 12 dikali dengan min 2 didapatkan min 24. Sedangkan pada Fe ini, karena jika diionisasikan FO itu biloxnya plus 3, maka dikali 2 menjadi plus 6. Nah, supaya dia menjadi 0, maka S ini didapatkan plus 18. Nah, karena ingat kalau jumlah S itu ada 3, maka 18 dibagi 3 menjadi plus 6. Didapatkan bilox S yaitu plus 6. Nah, sedangkan pada H2SO4, 4 itu dia min 2, maka dikali 4 sama dengan min 8. Sedangkan pada H yaitu dia biloxnya plus 1, maka karena dikali 2 menjadi plus 2. Nah, supaya ini menjadi 0, maka S-nya itu menjadi plus 6. Maka bilox S-nya di sini adalah plus 6. Sedangkan pada Fe2O3, O itu biloxnya min 2, maka dikali 3 menjadi min 6. Supaya dia menjadi 0, maka Fe-nya itu menjadi plus 6. Nah, di sini ada Fe-nya ada 2, maka 6 dibagi 2 menjadi plus 3. Di sini juga tidak dikategorikan sebagai reaksi redoks. Pada option E yaitu ZnO ditambah dengan 2HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2O. Nah, O di sini biloxnya min 2, maka pada H2 biloxnya plus 1. Sedangkan pada ZnCl2, Cl itu biloxnya min 1, karena ada atomnya Cl-nya ada 2, maka di min 2, supaya dia 0, maka Zn-nya itu plus 2. Nah, sedangkan pada HCl, Cl itu min 1, sedangkan H itu plus 1. Pada ZnO, O itu biloxnya min 2, supaya jadi 0, maka Zn-nya itu plus 2. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B, karena artinya pada option B yaitu CuO tambah H2 menghasilkan Cu tambah H2O itu merupakan reaksi redoks. Baiklah, kita masuk ke nomor 27. Bilangan oksidasi atom S yang paling tinggi terdapat pada option A yaitu SO2. Jumlah atom S yaitu 1 dikali dengan bilox S ditambah dengan jumlah atom O dikali dengan bilox O sama dengan 0 karena dia tidak memiliki muatan. Nah, maka bilox S ditambah dengan 2 dikali min 2 yaitu bilox O sama dengan 0. Nah, bilox S sama dikurang 4 sama dengan 0. Bilox S adalah plus 4. Nah, pada option B yaitu S2O3 2 min. Jumlah atom S dikali dengan bilox S ditambah dengan jumlah atom O dikali dengan bilox O sama dengan min 2. Min 2 ini didapat dari muatan yang ada. Nah, 2 dikali bilox S ditambah dengan 3 dikali dengan min 2 sama dengan min 2. Nah, 2 dikali bilox S dikurang 6 sama dengan min 2. 2 dikali bilox S sama dengan plus 4, maka bilox S sama dengan plus 2. Selanjutnya yaitu pada option C. Pada option C yaitu S4O6 2 min. Nah, jumlah atom S dikali dengan bilox S ditambah dengan jumlah atom O dikali dengan bilox O sama dengan minus 2. 4 dikali bilox S ditambah dengan 6 dikali dengan minus 2 sama dengan min 2, dimana 4 dikali bilox S kurang 12 sama dengan min 2. Maka 4 dikali bilox S sama dengan plus 10, bilox S yaitu 2,5. Nah, pada option D yaitu SO4 2 min. Nah, maka bilox S ditambah dengan jumlah atom O dikali dengan bilox O sama dengan min 2. Nah, bilox S ditambah 4 dikali dengan min 2 sama dengan min 2. Bilox S dikurang 8 sama dengan min 2, maka bilox S-nya yaitu plus 6. Nah, pada option E yaitu H2S. Jumlah atom H dikali dengan bilox H ditambah dengan jumlah atom S dikali dengan bilox S sama dengan 0. Nah, 2 dikali 1 ditambah dengan bilox S sama dengan 0. Maka 2 ditambah bilox S sama dengan 0. Bilox S adalah min 2. Maka yang paling tepat yaitu option D yaitu SO4 2 min yang memiliki bilox plus 6.